Sobat Esensi, balik lagi bersama saya Dinda Zen di Dua Opini, karena opini selalu punya dua sisi. Nah, di segmen kali ini kita mau bertukar opini tentang isu-isu yang lagi ramai di masyarakat, yang lagi panas-panasnya juga di masyarakat, tapi nggak sendirian nih. Saya udah ditemenin sama Bapak, Mas, dan Bang Algot Putranto, dosen ilmu komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Selamat sore, Mas. Sore, Mbak. Kita ngobrol-ngobrol nih. Siap. Bertukar opini tapi asik-asik aja. Tentang isu-isu yang lagi ramai. Ya. Gitu, kita langsung masuk aja kali Mas, biar nggak buang-buang waktu. Kita punya artikel mengenai gimmick politik 2024. Joget gemoy ala Prabowo hingga salam 3 jari Ganjar. Nah, ini sempat rame juga nih. Mas, aku panggil Mas aja ya. Ya. Sempat rame juga tentang gimmick joget gemoy pertama. Prabowo kemarin. Dianggapnya kok sekarang merubah, katanya udah mulai ini gimmicknya dianggap tidak penting gitu katanya. Nah, sebenarnya sah-sah aja gak sih? Sah banget, karena memang kalau kita ngomong soal politik ya itu kan ada citra yang ditampilkan lah ya. Soal bahwa kemudian orang ngomong kok berubah, ya sah-sah aja karena memang ini tahun 2024 ya. Citra yang ditampilkan Pak Prabowo di tahun 2009, 2014, 2019 mungkin berbeda dengan yang sekarang, dan itu sah-sah saja. Bisa diterima masyarakat, kita bisa lihat sekarang kan. Gerakan itu kemudian ternyata untuk Gen Z sangat menarik justru. Sah-sah saja. Nggak ada masalah sebenarnya kan, cuman kemarin kenapa rame katanya gemoy ini menutupi kelemahan-kelemahannya dan keterbatasan mobilitas Prabowo. Ada yang bilang katanya kayak gitu, Mas. Ya kan namanya opini ya. Namanya opini. Namanya juga opini. Ada ya. opini. Opini kan ada perspektif yang sudah kebentuk ya. Nah, dari masing-masing pribadi. Tapi kan opini bisa jadi suuzon juga nggak sih, Mas, sebenarnya? Makanya ada suzon, makanya kemudian ada apa kalau yang di Muslim kita bisa mengkonfrontir? Husnuzon balikannya dari suuzon. Nah, bisa. Ya, sah-sah saja. Sebenarnya nggak ada masalah gitu kan. Maksudnya kalaupun emang gimmick itu menutupi kelemahan-kelemahannya juga, ya nggak masalah sebenarnya kan, bukan sesuatu hal yang harus diributkan juga. Kalau dibilang kelemahan, aku rasa Pak Prabowo sehat-sehat aja sih, jalan normal, berdiri normal. Malah justru joget-joget dia kan. Iya, joget-joget. Iya. Pidato masih bisa berjam-jam gitu kan. Jadi kalau misalnya orang bilang lemah, dasarnya apa gitu? Itu kan ya sekedar opini aja. Asumsi, malah asumsi doang. Kita juga boleh beropini deh. Boleh. Ini juga nggak cuman Prabowo ternyata. Jadi sebenarnya ketiga capres pun juga sebenarnya masing-masing juga punya gimmick. Kalau yang kita ingat kemarin Pak Anies dan Caimin yang selepet-selepetan sarung, nah, itu kan juga sebenarnya gimmick. Dan itu juga menyenangkan juga sebenarnya kan gitu. Dan ini juga ada salam 3 jari dari Bapak Ganjar Pranowo gitu. Salam 3 jari mas sebenarnya buat generasi bukan Gen Z lah ya. Itu generasinya Pak Mas Ganjar. Kalau itu generasi metal itu ya udah lama lah. Tapi kalau Gemo ini kan sesuatu goyang-goyang ini kan baru ya, ada kebaruan di situ. Dan kalau kita ngomong soal gimmick, kita harus sadar bahwa pemilih Indonesia sudah berubah seperti Amerika ya. Itu ya generasi MTV sebetulnya. Karena kalau kita ingat Bill Clinton, gimmick pertamanya adalah pakai kacamata hitam, main saksofon. Dan itu sukses. Dan setelah itu politik memang seperti itu. Bahwa kemudian sekarang ada gimo, ya itu ya ini politik di Indonesia. Atau jangan-jangan dibilang gimmick karena mungkin belum ada nih, dia belum punya mungkin yang bisa menarik joget-joget. Karena ternyata dengan kegemoyannya itu justru Prabowo berhasil meningkatkan elektabilitasnya dia gitu. Ternyata mendapat perhatian dan mendapat respon yang bagus lah gitu. Kalau buat saya Gimoy ini pendekatan yang baru ya, karena memang selama ini Pak Prabowo itu kan citranya adalah militer, tegas kan. Dan itu sudah masuk di generasi pecinta beliau. Lalu kemudian muncul Gimoy, bagus. Kenapa? Karena itu artinya Pak Prabowo juga sense-nya bagus sebagai seorang pemimpin ya. Nggak selalu bahwa dia selalu terlihat serius sebagai seorang militer, tapi ada sense-nya, dia suka bercanda, dia bisa lebih humanis, dan ternyata toh diterima gitu loh. Kalau kemudian ada orang ribut ya
ini masa pemilu biasa lah ya. Ya, bahkan sebenarnya mungkin lebih masuk Lebih masuk sekarang. Iya karena kan mengingat pemilih muda juga katanya paling banyak. Iya. Nah makanya itu yang dipilih mungkin ya kalaupun memang gimmick, tapi ternyata faktanya kemarin jadi Prabowo itu juga sempat ditanyakan, Pak kenapa sih kok sekarang joget-joget, dan ternyata itu bukan dia menggimikkan itu dan dibikin suatu kesengajaan, tapi dia bilang itu ada di bawah alam sadarnya dia aja karena dia dulu waktu kecilnya sering joget-joget sama eyangnya gitu. Iya. Dan ternyata itu di respon baik lah gitu. Terus itu tadi maksudnya berarti tidak masalah ya, maksudnya bukan sesuatu yang kayaknya untuk sekarang tuh udah deh nggak usah meributkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Iya, itu bukan hal esensi ya untuk sebuah politik ya, gerakan badan, baju segala macam itu udah bukan esensi lagi. Tapi bahwa ini memperkuat citra, memperkuat orang untuk mengenali ciri khas, it's okay. Dan buat saya gerakan Gimoy ini genuine buat aku genuine karena memang belum ada. Dan kalau kemudian dia ngomong ini soal wayang, ya sah karena memang seorang Prabowo dan adiknya itu memang suka wayang gitu kan. Saya tahu banget Pak Prabowo maupun adiknya memang kuat nonton wayang. Ya, dan kemarin juga sebenarnya Pak Prabowo juga di salah satu acara dia bilang, tadi menarik juga nih karena masnya bilang jangan meributkan sesuatu yang nggak ada esensinya gitu ya. Pak Prabowo juga kemarin dia bilang politik demokrasi itu harusnya adu gagasan, bukan curiga. Nah gitu, jadi mungkin itu ya kasih itulah gitu, jangan semua yang dilakuin itu dia salah artikan gitu, padahal sebenarnya bukan maksudnya seperti itu. Ya pemilih Gen Z kan pemilih yang asik-asik aja, asik-asik aja, nggak yang serius amat. Jangan marah-marah gitu ya. Jangan marah-marah. Kita masuk ke artikel kedua nih. Artikel kedua, dapat penghargaan dari Singapura, bukan cuma gemoy, Prabowo juga pintar berdiplomasi. Nah ini sebenarnya hal-hal yang harusnya lebih digaungkan gitu kali ya. Oke, mungkin gemoynya ada, tapi tetap ada prestasi-prestasi yang juga para calon-calon ini sebenarnya coba aja tunjukkan kalau misalkan ada prestasinya gitu. Kenapa harus takut gitu dengan gimmick-gimmicknya? Kalaupun ada gimmick, tapi juga dengan diselingi prestasi-prestasinya itu gitu ya. Dan aku rasa ketika Pak Prabowo lagi inspeksi militer nggak mungkin dia kan joget-joget kan. Dia pada tempatnya. Pada tempatnya gitu. Jadi nggak masalah ya Mas ya sebenarnya? Nggak ada masalah sih. Dan menurut aku penghargaan ini pas ya, karena memang kalau kita ngomong geopolitik memang Asia Tenggara tuh hotspot ya sekarang. Jadi ketika seorang Prabowo mewakili Indonesia mendapatkan penghargaan dari Singapura yang kita bilang pintu masuk alur logistik ya dunia, itu artinya memang dunia mengakui bahwa seorang Prabowo memang ada kelasnya di situ. Ya itu dia tadi mungkin ya, makanya ini kita bahas nih Sobat Esensi karena gimmick gemoy ini ternyata di beberapa pihak disalahartikan gitu Mas, katanya kok capres gini, kok capres gitu. Nah ini karena menyambung tadi ternyata Prabowo juga memiliki itu gitu, dan dia mencoba untuk dan dia menunjukkan itu gitu kan. Jadi nggak ya dari sisi Prabowo-nya sebenarnya seperti itu. Ini 2024 kok. Kalau kita melihat Amerika juga, nggak usah Amerika lah ya. Rusia Putin telanjang dada gitu kan, naik kuda segala macam yang sangat tidak formal gitu. Trump waktu jadi presiden sama aja. Kalau kemudian Prabowo demo ya sah-sah aja gitu kan. Dan ini baru mulai, belum, nanti masih ada beberapa hari lagi di masa kampanye. Jangan-jangan nanti ada gimmick-gimmick lagi, jangan sampai nanti justru malah nyiapin gimmick lagi yang lebih dari gemoy. Ya nggak masalah juga. Balik lagi tadi, yang masyarakat dulu kan sebenarnya prestasinya juga apa gitu. Oke, itu dari Sobat Esensi. Jadi menyangkut masalah gemoy itu tadi ya, kampanye gemoy, dan itu nggak masalah. Maksudnya bukan cuma Prabowo doang, tapi semua capres juga sebenarnya kalau misalkan mereka mau menunjukkan kegemoyan yang lain mungkin Pak Anies mau suap-suapan juga kali. Iya, daripada selepet-selepetan ya, daripada selepet-selepetan sarung mending joget-joget kan. Atau kalau 3 jari itu nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa. 2, 1 ya nggak apa-apa. Mungkin gimana? Iya nggak masalah juga gitu. Oke, tadi berarti ada 2 opini nih seperti segmen kita kali ini, 2 opini dari
dari saya sebenarnya itu nggak masalah, dari Masnya juga tadi nggak masalah, cuman ada opini lain di luar sana katanya kok gitu sih. Tapi kembali lagi itu kita kembalikan ke masyarakat ya, opini masyarakat seperti apa. Kalau dari Masnya kesimpulannya apa sih dari kampanye gemoy dan dibalik gimmick-gimmick para kandidat-kandidat kita yang terhormat ini? Oke, kalau aku boleh simpulkan sebetulnya para kandidat ini sedang bermain membentuk citra ya, ada kognitif di situ. Bahwa bentuknya apapun itu sesuatu yang wajar, nggak berlebihan sejauh ini. Bahwa kemudian masyarakat menilai hal lain, ya sesuatu yang harus diterima juga. Dan menurut saya Gemoy sesuatu yang menarik karena memang gerakannya itu gerakan yang di masyarakat memang dilakukan gitu, jadi sah-sah saja dilakukan sih, nggak perlu dibikin terlalu ribet, nggak perlu terlalu dibikin terlalu bermasalah. Itu kalau dari saya. Oh gitu, jadi tidak masalah ya sekali lagi. Oke, Sobat Esensi, itu kita cukupkan dulu pembahasan tentang gimmick gemoy dan gimmick-gimmick kampanye lainnya. Kita bakalan punya isu lain lagi yang mau dibahas sama Mas Algot nih, tapi di next episode-nya dua opini, karena opini selalu punya dua sisi. Buat Sobat Esensi jangan lupa follow semua Instagram Esensi TV, ada di Instagram @esensi_tv, ada di YouTube juga Esensi TV, dan di TikTok cek aja semuanya, ada banyak konten-konten menarik dari kita. Sampai ketemu di dua opini lagi. Dua opini.